Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh dan solihah. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Nah, apa itu rukun iman? Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman artinya pokok atau dasar kepercayaan. Iman itu harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Orang Islam harus punya iman. Orang beriman disebut mukmin. Rukun iman ada 6. Apa saja rukun iman itu? Ayo dengarkan lagu berikut ini dan kita nyanyikan bersama-sama. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab-kitabnya, percaya nabi rasulnya, percaya hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan semua yang ada di bumi dan di langit. Allah itu Maha Esa, artinya Allah itu satu. Sebagai orang yang beriman, kalian harus percaya dengan adanya Allah. Nah, terus bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan, beriman itu tidak cukup dengan yakin dan diucapkan dengan lisan, tapi juga harus dilakukan dengan perbuatan. Nah, caranya kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Contoh perintahnya Allah apa? Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Larangan Allah contohnya berdusta, mencuri, malas, dan lain-lain. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat disebut juga dengan makhluk gaib. Artinya makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali nabi dan rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat jumlahnya sangat banyak, namun malaikat yang wajib kalian ketahui dan imani ada 10. Ingat ya, sebagai seorang muslim yang beriman, kalian harus percaya adanya malaikat. Sekarang, ayo dengarkan lagu tentang 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penanya di kubur, Raqib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci kepada Rasul-Nya sebagai pedoman hidup manusia. Apa isi kitab suci? Kitab suci berisi petunjuk tentang benar dan salah, berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci juga berisi kabar gembira bagi yang taat kepada Allah dan berisi kabar buruk bagi yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah yang wajib diyakini oleh orang yang beriman ada 4.
Yuk dengarkan lagu berikut ini tentang kitab-kitab Allah. Kita nyanyikan dengan nada pelangi-pelangi ya. Kitab-kitab Allah itu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat. Kalian harus bisa membaca Al-Quran. Kalian juga harus paham maknanya. Allah senang dengan orang yang membaca Al-Quran. Allah juga menyayangi orang yang memuliakan Al-Quran. Al-Quran harus kita imani dan harus kita percayai kebenarannya. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yaitu dengan sikap rajin membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ayo kita nyanyikan lagu berikut ini dengan nada layang-layang ya. Ku ambil kitab Al-Quran, ku baca dan ku artikan, ku simak, ku renungkan dengan tenang, ku jadikan pedoman. Berlatih, berlatih, berlatih baca Quran. Berlatih dan ku ajak kawan-kawan, hati gembira dan senang. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Siapa Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul terjaga dari perbuatan jahat dan dosa. Tugas para rasul menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah yang disampaikan para rasul diantaranya menyuruh manusia beriman kepada Allah, mengajak untuk menjalankan perintah Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, serta berakhlak mulia. Jumlah Rasul Allah yang wajib dipercayai ada 25 Rasul. Yang pertama adalah Nabi Adam. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada Rasul Allah adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasul, rajin belajar, mencontoh sifat-sifat Rasul, dan bersolawat kepadanya. Sekarang mari kita mengenal nama-nama Rasul melalui lagu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan di dunia. Pada hari kiamat, alam dan seisinya akan hancur. Seluruh makhluk hidup akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat datang? Hanya Allah yang tahu, dan setelah kiamat akan ada kehidupan baru yaitu alam akhirat. Di alam ini manusia akan dihidupkan lagi.
amal manusia akan ditimbang. Manusia tidak dapat berbohong. Tangan dan kaki manusia ikut bersaksi. Manusia yang berat amal baiknya akan masuk surga, sedangkan manusia yang berat amal buruknya akan masuk neraka. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada hari kiamat adalah dengan rajin beribadah, selalu berbuat baik, takut berbuat jahat, karena segala amal baik atau buruk akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Nah, sekarang kita lanjut ya, rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah takdir Allah. Allah menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah juga memberikan takdir kepada semua makhluknya. Allah menetapkan manusia harus bernafas. Ketetapan Allah itu tidak dapat dilanggar. Allah menentukan tumbuhan membutuhkan air. Jika tidak diberi air, tumbuhan akan mati. Itulah contoh ketetapan Allah. Sekarang kita belajar apa itu takdir Allah. Takdir ada yang bisa diubah. Takdir ada pula yang tidak bisa diubah. Contohnya, kita bisa menjadi anak pintar dengan belajar yang giat. Jika kita belajar dengan giat, insya Allah kita bisa menjadi anak yang pintar. Namun, jika kita tidak mau belajar dengan giat, maka akibatnya kita tidak bisa menjadi anak yang pintar. Contoh sikap yang menunjukkan keimanan kepada qada dan qadar adalah dengan bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, tidak pernah bermalas-malasan, tidak membuang-buang waktu, rajin berdoa kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah tidak akan merubah nasib manusia jika manusia itu tidak bisa merubah nasibnya sendiri.